Perkenalkan, saya Justia Saputri dengan NIM D24040065. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, teman-teman, pernah kalian merasa gugup saat berbicara di depan umum? Entah itu saat presentasi di depan kelas, pidato, bahkan sekedar memperkenalkan diri di depan banyak orang. Nah, ada kabar penting buat teman-teman. Public speaking itu bisa dipelajari. Nah, hari ini saya akan ajak kalian membahas mengenai teknik analisis situasi medium dalam public speaking dan simulasi kreatif, di mana ada 3 hal penting yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, memahami media yang akan kita gunakan. Kedua, menganalisis situasi sebelum berbicara. Dan ketiga, pentingnya latihan sebagai persiapan. Nah, yang pertama kita bahas adalah memahami media public speaking. Jadi teman-teman, pertama-tama kita harus sadar bahwa cara kita berbicara itu sangat penting, tergantung pada media yang akan digunakan. Misalnya, kalau kita bicara secara langsung seperti di ruang kelas atau di auditorium, kita bisa pakai seluruh tubuh kita untuk untuk menggerakkan tangan, ekspresi wajah, bahkan posisi berdiri. Tapi beda halnya lagi kalau kita pakai media Zoom, di mana ruang geraknya kita itu terbatas hanya dengan wajah dan sedikit bagian atas tubuh yang terlihat. Nah, karena itu, gaya berbicara juga perlu disesuaikan. Di media tatap muka, suara bisa lebih bebas, bisa keras atau pelan sesuai kebutuhan. Tapi, jika di media Zoom, kita harus perhatikan kejernihan suara. Jangan terlalu cepat dan intonasi harus jelas biar tidak terdengar membosankan. Contoh sederhananya teman-teman, kalau kamu presentasi secara langsung, kamu bisa jalan ke sana kemari, mau ke depan, mau ke belakang, bisa menulis di depan papan tulis, bisa nunjuk teman-teman, atau bisa menggambar, interaksi secara langsung bersama audiens. Tapi kalau kita lewat media Zoom, kamu harus bisa memaksimalkan dan harus intonasi suara itu harus jelas biar audiens itu tetap fokus. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya poin kedua, yaitu menganalisis situasi sebelum berbicara. Poin kedua ini teman-teman, ini sangat penting karena siapa yang akan kamu hadapi, audiens kamu siapa, mahasiswa, guru, siswa SMP, atau orang tua murid. Nah, karena gaya bahasa yang cocok untuk satu kelompok belum tentu cocok untuk kelompok yang lainnya juga. Misalnya, kamu mau berbicara ke anak SMP tentang internet sehat. Nah, kamu harus pakai bahasa yang ringan dan contoh yang sederhana atau yang dekat dengan mereka. Tapi kalau audiensnya adalah guru atau dosen,
orang penting, tentu harus lebih formal, harus memakai istilah yang tepat, serta penyampaian yang terstruktur atau jelas. Nah, bukan cuman itu, kamu juga harus melihat acaranya, apakah ini acara formal atau acara santai. Nah, kalau formal, kamu pakai bahasa baku atur penampilanmu. Terus kalau acaranya santai, kamu boleh tambahkan sedikit candaan-candaan atau humor-humor dengan audiens atau menggunakan bahasa sehari-hari agar lebih akrab dengan audiens tersebut. Nah, pemahaman situasi seperti ini bisa bikin kamu lebih nyambung dengan audiens dan audiens itu tidak mengantuk. Akan lebih seru lagi. Nah, poin ketiga yaitu latihan untuk persiapan. Sekarang ke bagian yang tidak kalah penting, teman-teman, di mana banyak orang berpikir public speaking itu berat. Padahal yang bikin seseorang jadi bagus berbicara itu karena mereka latihan dan latihan lagi. Salah satu cara latihan yang bisa kamu coba adalah role playing, di mana kamu bisa mencoba berpura-pura sedang tampil di depan kelas atau di depan banyak orang, di depan audiens atau depan massa. Atau teman-teman juga bisa berlatih di depan kaca atau bisa merekam suara atau video diri sendiri atau ajak teman, saudara, orang tua untuk jadi audiens kecil-kecil. Nah, dari situ kamu bisa melihat sendiri gaya berbicaramu, bagian mana yang kurang jelas, apakah terlalu cepat atau terlalu monoton atau membosankan atau tidak sesuai dengan yang kamu inginkan. Kalau kamu lagi nyiapin mempersiapkan presentasi, coba latihan pembukaannya dulu. Apakah kalimat awalmu cukup menarik? Ulangi sampai kamu merasa percaya diri. Kalau bisa, minta masukan dari temanmu, kerabat, atau orang tua. Bagian-bagian mana saja yang membosankan atau bagian-bagian mana saja yang tidak menarik atau tidak sesuai dengan yang kamu inginkan, atau bisa meminta masukan kepada temanmu atau kerabatmu. Nah, jadi kalau kamu ingin jadi pembicara yang baik, ingat 3 kuncinya, teman-teman. Pahami media tempat kamu berbicara, analisis siapa audiens dan situasinya, dan yang paling penting adalah latihan sebelum melakukan public speaking, yaitu latihan. Semakin kamu sering berlatih, semakin besar rasa percaya dirimu. Bahkan pembicara hebat pun tetap latihan sebelum naik ke panggung. Sebelum mereka menyampaikan pesan mereka kepada audiens atau massa yang sangat banyak, mereka masih memerlukan yang namanya latihan. Ingat, teman-teman, public speaking itu bukan soal berani tampil, tapi soal bagaimana kita menyampaikan pesan agar diterima dengan jelas dan tepat. Jadi, ayo kita belajar dan berlatih. Nah, demikianlah pembahasan singkat saya mengenai teknik analisis situasi, medium, dan public speaking dan simulasi kreatif. Sebagai contoh penerapannya,
Semoga materi ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi komunikasi dimanapun teman-teman berada. Jangan lupa tetap berlatih agar public speaking teman-teman makin sempurna. Dan sampai jumpa. Bye-bye.